Amir, apaan sih Hen? Dih, kok lu tahu sih? Kepala Hendra muncul dari balik pintu. Ya taulah, kan gak mungkin Wildan juga. Heh, ngomong-ngomong, lu udah jenguk Wildan? Tanya Hendra, sembari masuk ke kamarku dan tiduran di kasur. Belum, kan lu bilang besok siang. Gimana sih? Masih muda udah pikun. Ah, lu kagak ngerti kode dari gue. Maksudnya, gak usah besok, sekarang aja yuk. Idi, sekarang udah jam 7 malam. Hendra, ngapain ke rumah sakit malam-malam? Ya sekalian itu. Oh, gue paham. Lama-lama lu stres juga ya, nyari begituan mulu. Entar giliran diikutin sampai kosan, teriak-teriak minta tolong. Hahaha, namanya juga anak baru. Masih penasaran lah sama mereka. Yuk cabut sekarang. Sekalian kita nginep nemenin Wildan. Katanya dia sendirian doang. Duh, kasihan banget. Gue masih baca slide kuliah ini, Hen. Ucapku sambil menatap layar laptop. Bawa aja laptopnya ke rumah sakit. Baca di sana. Ini anak maksa banget dah. Yuk, yuk. Hendra mengangkat alisnya sambil tersenyum. Jijik, Hen. Gue mau asal pakai motor lu. Kan lu yang ngajak. Beres kalau itu sih. Gue tunggu di depan ya. Hendra bangkit dari kasur dan keluar kamar. Aku ganti baju dan memasukkan laptop ke dalam tas. Setelah itu, pergi ke parkiran motor. Hendra sudah menyalakan motornya. Gerak cepet amat lu, Hen. Wow, iya dong. Yuk, cepetan. Ntar kemalaman. Aku naik ke alas motor, Hendra pun langsung memacu sepeda motornya. Sebenarnya jarak dari kosan ke rumah sakit lumayan jauh. Kira-kira butuh waktu 45 menit jika menggunakan sepeda motor. Hanya saja, hasrat Hendra untuk berkenalan dengan penghuni rumah sakit sudah tak terbendung. Begitu sifatnya semenjak bisa melihat mereka. Biasanya di rumah sakit ada apa aja, Mir? Tanyanya sedikit berteriak. Karena suaranya hampir tenggelam dalam hembusan angin yang kencang. Banyaklah, Hen. Balasku ikut berteriak. Contohnya, nanti juga lu lihat sendiri. Yang penting sekarang konsen bawa motornya. Siap, bos. Jujur saja, aku deg-degan melihatnya mengendarai motor dengan cepat dan mata batin terbuka. Khawatir akan terjadi benturan dengan mereka yang tidak sengaja lewat atau nyebrang. Bisa-bisa dia kaget dan malah bikin celaka. Jadi, aku harus menugaskan si Tebo untuk mengamankan jalan dari wanita-wanita centil yang hobi mondar-mandir di jalan. Kurang dari setengah jam, kami sudah sampai di depan rumah sakit. Lumayan cepat. Mungkin karena Hendra memacu sepeda motor seperti orang kesetanan, didukung dengan jalan yang agak sepi. Lu tunggu di sini dulu ya, gue parkir bentaran. Hendra menurunkanku di depan lobi rumah sakit. Tak lama, Hendra sudah kembali dari parkiran. Yuk masuk, anggap saja rumah sendiri. Aku hanya bisa mengerutkan dahi. Mungkin temanku ini perlu dirawat di rumah sakit jiwa. Lu tahu kamarnya emang, Hen? Bentar gue lihat di WhatsApp. Hendra mengambil ponsel di kantong jaketnya. Kamar Rafflesia nomor 8. Ucap Hendra sembari menatap layar ponsel. Aku berjalan menghampiri satpam yang berdiri di lobi, menanyakan di mana letak kamar Rafflesia. Kesana katanya, Hen. Lurus terus, tinggal belok kiri. Aku menunjuk sebuah lorong panjang di samping kanan. Sip, lu jalan duluan, Mir. Takut. Gue suka kaget kalau ada yang tiba-tiba nongol. Kami pun menyusuri lorong panjang, kemudian berbelok ke kiri tepat di ujung lorong. Di
Di hadapan kami sudah ada selasar yang tidak kalah panjang. Kata satpam tadi, ruangan tempat Wildan dirawat berada di ujung selasar. Aku pun lanjut berjalan. Mir? Apa, Hen? Mir, Hendra menarik bajuku. Apa sih, Hen? Narik-narik baju segala. Lu kagak lihat? Lihat kok, badan lu segitu gedenya, mana mungkin gak kelihatan. Bukan gue, Amir. Lah, terus? Itu tuh, bocah-bocah yang lagi lari-lari di taman. Hendra menunjuk ke arah taman di samping kiri. Kagak lihat, Hen? Ah, lu curang. Bisa buka tutup mata batin. Lah, gue kagak bisa. Yang ngajak ke rumah sakit malam-malam siapa? Gue. Nah, salah sendiri berarti. Asli, Mir. Lu lihat dah, aneh. Dah, cuekin aja, Hen. Aku lanjut berjalan. Lu lihat dulu, itu kok bocah-bocah ada yang kepalanya gede banget. Aku pun penasaran, kuhentikan langkah lalu melirik ke arah taman. Benar, apa yang dikatakan Hendra. Ada banyak anak-anak sedang berlari mengitari taman. Bentuknya memang aneh-aneh. Ada yang kepalanya besar, tangannya besar sebelah, kakinya panjang sebelah. Ada juga yang sangat pendek, berbadan gemuk tanpa leher. Udah lihat? Itu apa, Mir? Gue juga kagak tahu, Hen. Dah yuk, buruan. Aku kembali berjalan menyusuri selesar rumah sakit. Hendra masih mengikuti dari belakang. Di ujung selesar, aku kembali menghentikan langkah. Gue bilang, cuekin, Hen, sambil menoleh pada Hendra. Udah gue cuekin kok, Mir, elaknya. Tapi kok mereka malah ngikutin kita. Hendra celingak-celinguk. Kagak ada. Noh, di balik semak-semak pada kumpat. Aku mengarahkan pandangan ke semak-semak yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Masa sih? Matanya merah gitu, masa kagak kelihatan? Iya, terus gimana? Bentar deh. Aku memanggil si Tebo, memintanya untuk menjaga anak-anak itu, agar tidak mengikuti kami sampai ke kamar Wildan. Beres, yuk, ucapku ketika melihat si Tebo berhasil menakuti anak-anak itu. Tibalah kami di depan kamar Wildan. Assalamualaikum, ucapku sambil membuka kamarnya. Sebuah kamar kelas 1 yang cukup besar. Wildan nampak kaget dengan kehadiran kami berdua. Ngapain lu berdua kesini malam-malam? Tanyanya heran. Si Hendra yang ngajak, dan balasku. Iya, Dan. Sekalian gue lihat-lihat penghuni sini kalau malam. Hen, please banget dah. Gak usah ngomongin begituan. Gue masih perlu beberapa hari lagi bed rest di sini. Lagian lu demen amat tidur di rumah sakit lama-lama. Balas Hendra. Mau gimana lagi, kata dokter begitu. Ah, bilang aja lu betah karena ada cewek yang nemenin kan. Cewek? Apaan sih, Hen? Tuh, cewek cantik, rambut gimbal di kamar mandi. Dibilang gak usah ngomong begituan. Tahu tuh Hendra, sok tahu banget. Padahal itu nenek-nenek, masa dibilang cewek cantik? Lu juga Amiruddin, sekali lagi ngomong begitu, gue sumpel pakai botol infus. Dia ngilang. Malu kali diomongin. Hen, Wildan sedikit berteriak. Ada noh tuh di atas, ucapku sambil menatap sosok nenek berambut gimbal yang merayap di langit-langit. Mir, gue beneran, Mir, ancam Wildan. Dijenguk kalian bukannya sembuh, malah tambah sakit, sambung Wildan. Ya maaf, dah gue duduk aja ah, ucapku seraya duduk di sofa panjang, diikuti Hendra yang duduk di sampingku. Aku mengeluarkan laptop dari tas dan kembali membaca slide kuliah. Mir, udah tahu belum tuh bocah-bocah makhluk apaan? Bisik Hendra. Belum?
Udah jangan dibahas. Hello, gue denger loh, sahut Wildan. Lu tidur aja Dan, jangan dengerin kita, balas Hendra. Kalau gak mau kedengeran ngobrolnya di luar. Jahat bener, kita diusir. Makanya lu diam Hendra, balasku masih menatap layar laptop. Ya udah deh. Beberapa saat kemudian. Berisik gue mau tidur, protes Wildan. Aku dan Hendra kebingungan. Sejak tadi kami sibuk dengan kegiatan masing-masing, tidak mengobrol sedikit pun. Kita dari tadi diem aja Dan, ucapku. Jangan bohong, orang gue dengar tadi ada yang ketawa kok. Beneran bukan kita, balas Hendra. Terus siapa? Siapa Mir? Itu, tadi Hendra malah ngomongin mereka, jadi mereka datang. Mereka? Tanya Wildan. Oh, bocah-bocah yang tadi. Lah, katanya udah dilarang masuk sama si Tebo. Bocah-bocah apaan sih Hen? Wildan penasaran. Katanya gak mau ngomongin gituan. Udah terlanjur, daripada ntar gue mati penasaran. Bentar gue cari gambarannya. Jemari Hendra menari-nari di atas ponsel pintarnya. Seperti dia sedang mengetik sesuatu. Nah, kayak gini. Hendra menunjukkan sebuah foto yang diambilnya dari Google. Apaan tuh? Cosplay. Ini namanya boneka Mempang. Lu lihat kepalanya gede banget kan? Nah mirip sama yang tadi datang. Bentuknya ada yang begitu. Kok begitu Mir? Tanya Wildan. Hadeh, malah nanya ke gue, balasku. Tahu nih, Amir gak mau ngasih tahu, ucap Hendra. Bukan gak mau, tapi gue bener-bener kagak tahu dan males nyari tahu. Cari tahulah Mir, kasihan nanti teman kita mati penasaran, pinta Hendra. Aku pun mulai mempertajam penglihatanku. Hal yang pertama aku lakukan adalah mencari keberadaan si Tebo. Genderuwo itu entah pergi kemana. Kok bisa-bisanya anak-anak itu dibiarkan masuk ke kamar Wildan dalam bentuk astral. Aku memergokinya sedang berduaan dengan seorang suster. Parah ya, lu malah pacaran, ucapku mengagetkannya. Maaf Mir, kenapa ya? Tuh anak-anak masuk kamar. Dasar anak-anak bandel, nanti saya pites satu-satu. Bo, lu tahu kagak, tuh anak-anak kenapa bisa begitu? Suster itu menengok ke arahku, setengah wajahnya rusak, penuh dengan belatung. Mereka itu hanya korban, ucap suster itu. Korban? Korban kebiadaban ibunya. Mereka ditumbalkan sejak masih dalam kandungan. Janin-janin itu dikeluarkan secara paksa dengan bantuan seorang suster, lalu diberikan kepada seseorang sebagai mahar untuk praktik ilmu hitam. Pesugihan? Ya, mereka tidak sadar di dunia kami. Janin-janin itu bisa bertumbuh besar menjadi seorang anak, namun bentuknya tidak sempurna. Kamu tahu aja, ucap si Tebo sambil mengelus rambut suster itu. Aku sudah lama di sini, balas suster itu dengan senyum manja. Ya ampun, ganjennya, gumamku, daripada memperhatikan dua makhluk aneh ini memadu kasih. Lebih baik aku kembali ke kamar. Sudah ya, gue balik dulu, Bo. Terima kasih penjelasannya, Sus. Sama-sama, suster itu tersenyum, senyum lebar hingga merobek pipinya. Belatung yang menggantung di pipinya pun berjatuhan. Oke Mir, nanti saya urus anak-anak itu, balas si Tebo sambil terus menatap suster yang menurutnya cantik. Jangan sampai menyakiti mereka, kasihan, pesanku. Tidak, tenang saja. Udah tahu Mir? Tanya Hendra seketika melihatku membuka mata. Udah, jadi kenapa bisa begitu? Itu janin yang dijadikan tumbal pesugihan korinnya tertinggal di sini dan tumbuh jadi anak yang bentuknya abnormal begitu. Oh, begitu.
Akhirnya gue bisa tidur dengan tenang, ucap Wildan kembali menutup matanya. Tapi boneka Mampang itu gak jahat kan? Tanya Hendra. Boneka Mampang, bocah-bocah. Oh, maaf belum terbiasa sama nama itu. Kayaknya sih kagak jahat, paling cuma ngajak main aja. Si Tebo tiba-tiba muncul di pojokan kamar. Hendra sempat tersentak kaget melihat kehadiran Gundurwo sok tampan itu. Sudah beres, Mir. Kamu apakan mereka? Saya kurung di tempat yang paling ramai. Tempat paling ramai. Tempat yang banyak mayat itu. Di dalam sangat ramai. Jadi saya titipkan saja mereka pada penjaga di sana. Seseorang wanita cantik, tapi hanya kepalanya saja. Hahaha. Jangan ketawa, Bo. Kalau ada yang dengar bisa gawat. Maaf, saya masih sering lupa. Sudah, sana pergi pacaran sama suster tadi. Saya sudah putus dengannya. Cepat amat. Suster di ruangan pojok sana jauh lebih cantik. Tapi dia sedikit kaget ketika saya berdaham di kamar mandi. Sampai lari tunggang langgang. Hah? Maksudmu? Saya pergi dulu ya. Kasihan dia sedang menangis. Aku baru paham dengan ucapannya. Ternyata suster yang dimaksud itu suster beneran alias manusia. Hei Tebo, kalau sampai kamu menakutinya, aku akan menyuruh si hitam mengurungmu di dalam lemari. Teriakku ketika melihat menembus tembok menuju ruangan pojok. Tidak, Mir, aku hanya ingin melihat wajahnya saja, sahutnya. Aku masih terjaga sambil membaca satu demi satu slide untuk bahan kuliah lusa. Hendra meminta izin tidur duluan di atas kasur lipat yang ada di ruangan. Sepanjang malam, kondisi kamar sudah aman. Nenek penghuni kamar mandi pun tidak berani masuk ke dalam. Wildan bisa tidur dengan nyenyak. Rasa kantuk mulai menyerang. Kumatikan laptop, lalu merebahkan diri di atas sofa, menutup mata hingga terlelap tidur.